Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku di Esa Nisa Channel. Lama nggak ketemu ya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap kuat. Di video kali ini aku mau membahas edukasi seputar persiapan pranikah untuk calon pengantin. Nah, jadi nggak cuma mikirin resepsi aja guys, tapi juga memikirkan kesiapan kita baik fisik maupun mental. Nah, karena pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang ya guys, jadinya tuh nggak cuma sehari dua hari, jadi kita harus butuh fisik dan mental yang kuat. Terus juga ternyata guys, setan tuh nggak suka sama pernikahan, jadinya setan tuh selalu mengganggu setiap ada orang yang ingin berbuat baik ataupun beribadah, terutama pernikahan itu guys. Makanya kita harus mempersiapkan baik ilmu, fisik, mental, dan agar kita tetap kuat menjalani kedepannya nanti. Nah, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan? Saksikan terus videonya sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Jadi teman-teman, menikah itu tidak hanya tanggung jawab kita terhadap satu individu dengan yang lainnya, tapi juga tanggung jawaban kita kepada Allah sebagai peran kita dalam melaksanakan peran sebagai suami dan istri. Nah, dalam melaksanakan peran ini tentu suami dan istri harus memiliki kondisi kesehatan yang baik. Nah, salah satu indikasi calon pengantin memiliki kondisi kesehatan yang baik adalah dalam kesehatan reproduksinya dalam keadaan yang baik. Nah, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan seseorang yang berkaitan dengan fisik, mental, dan sosialnya terhadap fungsi dan proses reproduksi, termasuk di dalamnya tidak memiliki kelainan dalam hal kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, perempuan memang lebih rentan mengalami masalah dalam kesehatan reproduksi guys, karena nantinya perempuan kan yang akan hamil, melahirkan, menyusui, KB, dan sebagainya. Namun di sini peran pria ataupun suami juga nggak kalah penting guys. Jadinya suami istri memiliki peran yang sama. Nah, sebelum menikah, bagaimana caranya kita tahu bahwa kesehatan reproduksi kita baik? Biasanya sebelum kita mengurus berkas-berkas ke KUA, kita diwajibkan untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Nah, di sini biasanya puskesmasnya adalah puskesmas domisili sesuai dengan KTP calon pengantin wanita. Nah, jadinya nanti datang ke puskesmas bersama-sama dengan calon pengantin pria. Barengan ya, jangan sendiri-sendiri. Nah, setelah sampai puskesmas nanti, kira-kira apa aja yang diperiksa? Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah. Nah, pemeriksaan fisik ini yang diperiksa adalah calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan darah rutin seperti pemeriksaan HB, leukosit, trombosit, seperti itu. Nanti darah kita akan diambil ya guys, nggak banyak kok, cuma sedikit. Kalau untuk pemeriksaan darah ini biasanya yang diperiksa hanya calon pengantin wanita saja. Ada juga beberapa pemeriksaan darah yang dianjurkan, tidak wajib ya, jadi hanya dianjurkan, seperti pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan TORCH, pemeriksaan golongan darah kalau kalian belum tahu golongan darahnya, atau pemeriksaan hepatitis B atau C. Nah, yang berikutnya adalah pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini biasanya yang diperiksa itu calon pengantin wanita. Di sini kita juga diperiksa dengan tes pack, jadi untuk mengetahui hamil atau enggaknya. Yang kedua adalah persiapan gizi. Gizi seimbang juga perlu dipersiapkan agar tidak menghambat peran dalam berumah tangga. Utamanya adalah calon pengantin wanita. Biasanya di puskesmas nanti akan diukur seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas. Nah, dikatakan normal apabila indeks massa tubuh kalian berada di angka 18,5 sampai dengan 24,5. Bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh? Yaitu caranya berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi misalnya tingginya 158, itu berarti 1,58 dikuadratkan gitu ya guys. Nah, kalau untuk
lingkar lengan atas itu normalnya berapa? Lingkar lengan atas normalnya minimal 23,5 cm. Apabila kurang dari 23,5, maka calon pengantin dinyatakan kekurangan energi kronik. Yang ketiga, selanjutnya di puskesmas nanti calon pengantin wanita juga akan menerima suntikan imunisasi TT. Nah, di sini imunisasi TT itu untuk mencegah adanya penyakit tetanus gitu guys. Terus juga biasanya di puskesmas itu ada kelas untuk calon pengantin, jadinya kalian bisa tanyakan ke providernya apakah ada kelas untuk calon pengantin atau tidak. Nah, dalam kelas itu nanti akan ada info-info yang bermanfaat untuk kalian ke depannya, seperti bagaimana cara kita menjaga kebersihan organ reproduksi dan lain sebagainya, baik itu KB, melahirkan, hamil nanti seperti apa, di situ akan ada edukasinya. Jadi kalian bisa manfaatkan fasilitas yang ada. Nah, untuk kelas calon pengantin atau kelas catin di puskesmas itu gratis ya guys, jadi kalian bisa datang aja. Kalau untuk pemeriksaannya biasanya dikenakan biaya antara 25.000 sampai 50.000. Selain menjaga kebersihan organ reproduksi, ada baiknya calon pengantin wanita juga menjaga kebersihan wajah agar terhindar dari jerawat. Nah, nanti supaya pas hari H pada acara akad ataupun resepsi, kulit wajah kalian menjadi glowing dan bersih bercahaya. Untuk mendapatkan kulit yang bebas jerawat, kalian bisa menggunakan rangkaian produk Acne Face Care dari Scarlett. Nah, salah satunya adalah produk Acne Facial Wash dari Scarlett ini guys. Nah, ini aku udah pernah pakai kemarin habis 1 botol. Sebelumnya kulit aku tuh jerawatan dan beruntusan gitu guys. Nah, setelah pakai Acne Facial Wash ini, jadi jerawat dan beruntusannya semakin memudar. Nah, Acne Facial Wash ini guys membantu membersihkan dan merawat kulit yang berjerawat. Terus juga dia mampu melawan bakteri yang dapat menyebabkan jerawat dan menyejukkan kulit yang teriritasi ringan. Nah, ini dia tuh teksturnya gentle guys, jadi dia tuh nggak licin pas dipakai dan juga dia harumnya enak banget. Ya, terus dia juga mudah menyerap gitu guys di kulit. Kandungan di dalamnya tentunya terbuat dari bahan-bahan pilihan yang sudah tidak dilakukan lagi manfaatnya. Salah satunya adalah seaweed extract. Dia berfungsi untuk membantu membersihkan minyak berlebih di wajah dan juga menyamarkan noda hitam. Terus juga ada mugwort hydrosol yang dapat menyejukkan kulit, dan ada vitamin C yang meratakan warna kulit. Selain itu juga di dalamnya ada tea tree extract yang dapat melawan bakteri penyebab jerawat, dan masih ada bahan-bahan lainnya. Kalian bisa lihat di sini. So worth it itu guys pakai Acne Facial Wash dari Scarlett. Makanya aku seneng banget bisa rekomendasiin produk ini ke kalian karena bikin kulit kalian benar-benar bersih, bebas jerawat, beruntusan hilang, dan juga noda bekas jerawat itu memudar. Dan setelah pakai itu, habis pakai, biasanya aku pakai pas mandi, itu kita jadi fresh guys. Hitung-hitung kita me time setelah pusing mikirin persiapan pernikahan. Jadi kalian bisa pakai Acne Facial Wash ini sehari 2 kali ya guys. Nah, untuk hasil yang maksimal kalian bisa gunakan rangkaian produk Scarlett lainnya. Yang pertama mulai dari Acne Facial Wash ini kalian bisa pakai setelah mandi, jadi 2 kali sehari. Terus setelah itu kalian bisa juga gunakan Acne Serum. Yang Acne Serum kalau untuk yang acne warnanya ungu ya guys. Nah, kalau kalian juga punya tonernya, kalian bisa pakai toner dulu. Habis pakai toner baru pakai Acne Serumnya. Cukup 1 tetes atau 2 tetes aja di wajah. Ini aku coba pakai guys. Terus ditekuk-tekuk, diratakan, ditekuk di wajah sampai merata. Ini kalau untuk serum ini bisa dipakai malam hari, jadi cukup sehari, pakainya sehari sekali. Nah, kalau misalnya kalian siang, kalian bisa gunakan pakai acne cream yang day. Kalau malam bisa pakai acne cream yang night.
Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa pakai serangkaian produk Acne Face Care dari Scarlett ini, atau kalian juga bisa pakai ini untuk seserahan guys, karena packagingnya itu luxury banget. Jadinya ini bagus, warnanya juga ungu, cantik. Buat seserahan ini juga cocok banget. Kalian bisa beli di official shopnya Scarlett, nanti aku tuliskan di kolom deskripsi atau di bawah ini, kalian bisa cek ya. Nah pokoknya kalian wajib banget coba produk ini biar kulit kalian tetap glowing, shimmering, splendid. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai persiapan pranikah. Yang terakhir yang gak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Bagaimana caranya? Yang pertama, bisa dengan afirmasi diri atau mengatakan sesuatu yang positif kepada diri sendiri. Yang kedua, kenali karakter pasangan dan keluarganya. Yang ketiga, jalin hubungan baik dengan pasangan, keluarga, ataupun lingkungan sekitarnya. Yang keempat, menjalani hobi yang positif. Dan yang kelima, bersama-sama menjalankan kegiatan yang positif seperti berolahraga bersama, menjaga gizi seimbang, dan istirahat yang cukup. Nah, sekian video kita kali ini. Semoga membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, jangan lupa like dan komen dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga subscribe ya, biar aku makin semangat bikin video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye, assalamualaikum.